Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Nadila dari Teknik Perkapaan 2016. Di sini saya akan presentasikan tugas akhir saya. Sebelumnya yang terhormat, Bapak Arif sebagai dosen pembimbing saya, Pak Markus, Prof. Sunario, dan Pak Agus sebagai dosen penguji saya. Di sini saya akan presentasikan hasil tugas akhir saya yang bertema investigasi kinerja pendinginan dan pemanfaatan energi dari refrigerated shipping container untuk kemasan produk segar dengan menggunakan metode computational fluid dynamics. Selanjutnya, presentation outline-nya itu adalah latar belakang, tujuan penelitian, metodologi penelitian, model simulasi, hasil dan analisa, dan terakhir kesimpulan dan saran. Latar belakang, mengapa saya melakukan penelitian ini? Karena ditemukan banyak dalam pengiriman buah dengan transportasi laut, ditemukan beberapa produk segar, entah buah atau daging, itu yang tidak sehat lagi atau tidak segar lagi dikarenakan pengkondisian suhu di dalam river itu tidak baik. Sehingga saya melakukan penelitian ini bagaimana caranya untuk menemukan hasil kecepatan aliran udara, temperatur masuk yang pas dan optimum untuk pendinginan buah. Kemudian untuk tujuan penelitiannya, yaitu untuk mengembangkan dan memvalidasi model 3D design yang saya buat, dan kemudian untuk dilakukan simulasi, dan nanti datanya itu dibandingkan dengan data eksperimen sebelumnya. Terus, untuk menghasilkan pendinginan di dalam peti kemas yang diisi penuh oleh muatan, mengidentifikasi profil daerah pendinginan rendah dan pendinginan tinggi. Kemudian ada metodologi penelitian. Pertama, saya identifikasi dan perumusan masalah, kemudian mengumpulkan data baik itu data sekunder dan data literatur, kemudian saya mendesain geometri 3D di SolidWorks, lalu simulasi CFD di ANSYS Fluent, lalu dilakukan validasi. Jika misalnya tidak tervalidasi, atau dibandingkan dengan data berbeda dengan data eksperimen sebelumnya dari dia tahun Faculty of Engineering University Stellenbosch, lalu saya melakukan ulang lagi desain geometrinya sehingga nantinya akan dilakukan simulasi dan divalidasi. Jika validasi diterima, maka produk atau desain yang saya buat sudah dapat dianalisis dan hasilnya di kesimpulan dan saran. Kemudian ada perancangan konstruksi river container. Jadi, saya mendapatkan data dimensi kontainer itu dari data eksperimennya dosen pembimbing saya, yaitu Pak Arif. Karena data eksperimen S3-nya Pak Arif, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada perancangan lantai river container. Saya melakukan simulasi dengan lantai datar dan lantai tebar untuk perbandingannya. Kemudian ada boundary dan initial condition. Jadi, sebelum saya melakukan simulasi, saya menginput settingan boundary dan initial condition, baik itu untuk velocity inlet, turbulence intensity, dan temperatur. Kemudian di sini ringkasan simulasi. Jadi ringkasan simulasinya itu saya melakukan jenis muatan itu buah apel, jenis lantai river yaitu lantai datar dan tebar, isi muatan itu baik kosong dan isi palet, kemudian variasi velocity inlet, temperatur inlet, dan perbedaan jarak palet. Nah, kemudian di sini hasil simulasi. Jadi sebelum saya melakukan simulasi, saya melakukan mesh grid independent test yang dimana berfungsi untuk mengetahui keakuratan dari simulasi yang saya buat, sehingga apakah hasilnya itu konstan atau tidak. Nah, dari seiring pertambahannya elemen atau jumlah grid, hasilnya itu semakin naik. Kenapa? Karena semakin besarnya elemen, semakin banyaknya elemen, maka simulasi tersebut mendapatkan tingkat keakurasian yang sangat tinggi, seperti itu. Kemudian ada pertama hasil analisa pada inlet velocity 8,5 meter per second. Pertama itu distribusi kecepatan udara di dalam river kosong lantai datar untuk case pertama. Jadi kecepatan versus height atau ketinggian itu, ketinggian yang dimaksud bukan ketinggian dari river, tapi ketinggian terhadap panjang kontainer. Jadi misalnya untuk 1 meter, berarti dari lubang masuk udara ke 1 meter terhadap panjang, itu ketinggiannya, seperti itu. Nah, dapat kita lihat hasil dari semua grafiknya, terlihat bahwasannya kecepatan paling tinggi terdapat di daerah river, lantai river. Karena kan dia searah dengan sumbu lubang masuk udara. Nah, kemudian ini tiga case lainnya. Dan selanjutnya distribusi suhu di dalam river. Dapat kita lihat dari keempat case terjadi penurunan suhu. Namun ada beberapa case yang hampir sama dengan data eksperimen sebelumnya yang di tahun, dan ada juga yang sama gitu, seperti river palet lantai datar. Kemudian karakteristik aliran udara di bawah kecepatan kipas evaporator tinggi.
Jadi dapat kita lihat bahwasannya untuk keempat case, kecepatan udara yang paling besar yang berwarna hijau itu berada di daerah river container. Kenapa? Karena searah dengan sumbu lubang masuk udara. Nah, untuk kecepatan udara yang paling rendah itu berada di daerah dekat pintu, karena kan pintu kontainer dengan lubang masuk udara itu jaraknya sangat jauh, seperti itu. Kemudian karakteristik tekanan pada kipas evaporator tinggi terhadap panjang river. Jadi dapat kita lihat bahwasannya untuk river kosong baik lantai datar ataupun lantai tebar mengalami penurunan tekanan yang signifikan. Dan sedangkan perbedaannya dengan lantai palet, baik lantai river palet, baik lantai datar dan tebar, mengalami kenaikan tekanan. Kenapa? Karena lubang masuk udara, udara masuk ke dalam river yang isinya palet akan bertabrakan dengan luas permukaan palet tersebut, sehingga tekanannya itu semakin meningkat, seperti itu. Kemudian ada karakteristik pengaruh pendinginan terhadap variasi waktu. Jadi untuk keempat case ini dapat kita lihat dari T 10 menit, 20 menit, 30 menit, 40 menit, terjadi penurunan suhu seperti itu. Dari suhu yang berwarna merah, kuning, hijau yang artinya itu suhunya itu paling tinggi menjadi suhu yang rendah. Namun untuk river palet yang berisi palet baik lantai datar ataupun tebar itu tidak sepenuhnya berwarna biru atau suhunya rendah karena ada pengaruh panas dari buah apel karena terisi palet yang isinya buah apel. Kemudian di sini distribusi kecepatan udara di dalam river untuk case yang kedua untuk velocity net 6 meter per second. Nah, saya mengambil case 6 meter per second daripada yang 4 meter per second, 10, dan 12 meter per second, karena 6 meter per second ini hasilnya hampir sama dengan 8,5 meter per second yang sudah divalidasi dengan penelitian sebelumnya. Nah, ini untuk suhu di dalam river terlihat bahwasannya hampir sama dengan data eksperimen sebelumnya. Terus kemudian karakteristik aliran udara di bawah kecepatan 6 meter per second. Dapat kita lihat river palet sama seperti yang sebelumnya, terjadi perbedaan beberapa kontur, warna kontur yang dimana suhunya itu lebih dingin di daerah dekat lantai river. Nah, kemudian di sini tekanan pada kecepatan 6 meter per second, dapat kita lihat juga yang bagian river kosong itu terjadi penurunan tekanan dan river palet terjadi kenaikan tekanan. Kemudian di sini ada variasi waktu yang dimana dari suhu 10 menit, terus 20 menit, 30 menit, 40 menit sama proses pendinginan. Kemudian di sini distribusi kecepatan udara untuk velocity temperatur inlet 5 derajat Celcius. Karena saya mengambil hasil yang paling signifikan dengan hasil yang sudah divalidasi sebelumnya. Seperti itu. Untuk kecepatannya itu sama juga 8,5 meter per second, namun perbedaannya yang sebelumnya sudah divalidasi, temperatur inletnya itu 9,5 derajat Celcius, dan ini saya melakukan case 5 derajat Celcius. Nah, ini untuk hasil tekanan temperatur, terus karakteristik pengaruh pendinginan terhadap waktu, dan kemudian di sini ada variasi jarak antar palet yaitu 0,3 meter. Kenapa? Jadi perbedaan dengan simulasi yang sudah divalidasi sebelumnya yang 8,5 meter per second, jarak paletnya itu berbeda dan ukuran paletnya itu pun juga berbeda karena semakin saya mengecilkan ukuran palet, dimensi palet, maka jarak antar palet itu semakin besar seperti itu. Kemudian di sini ada perubahan suhu yang hampir sama datanya dengan hasil eksperimen, sehingga dapat divalidasi. Kemudian ada variasi jarak karakteristik aliran udara di bawah kecepatan 8,5 meter per second dengan jarak antar palet 0,3 meter. Kemudian di sini ada kenaikan tekanan terhadap panjang kontainer, yang dimana tekanan itu semakin naik karena ada isi palet. Kemudian di sini karakteristik pengaruh pendinginan terhadap variasi waktu baik T10 menit, 20 menit, 30 menit, dan 40 menit. Kemudian di sini ada perhitungan beban pendinginan dan COP untuk terakhir kalinya. Jadi output dari hasil simulasi yang seperti grafik-grafik tadi dan kontur yang sudah saya sajikan, maka saya akan menghitung perhitungan beban pendinginan dan COP-nya. Nah, perhitungan beban pendinginan ini tujuannya untuk apa sih? Untuk pemilik kapasitas peralatan refrigeration unit, cooling capacity-nya itu sesuai dengan beban pendinginan. Terus kemudian untuk memilih sistem pengaturan beban parsial. Nah, untuk sebelum masuk beban pendinginan, ada dua jenis beban, yaitu beban sensibel dan laten. Beban sensibel meningkatkan temperatur ruangan, contohnya seperti konduksi melalui dinding, terus lantai, atap, radiasi matahari, pencahayaan ruangan.
Beban laten meningkatkan kelembapan ruangan, yaitu ada orang penghuni atau aktivitas, peralatan, infiltrasi, ventilasi. Namun di sini simulasi saya batasan masalahnya itu adalah tidak adanya pencahayaan ruangan, tidak adanya aktivitas atau orang, dan kondisi river itu tertutup. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada salah satu contoh case di mana saya untuk menghitung beban pendinginan terhadap perpindahan panas pada si dinding kontainer. Jadi untuk rumusnya itu adalah koefisien heat transfer dikali luas permukaan dikali delta T. Nah, untuk hasil simulasi saya kan akhirnya itu mendapat suhu akhiran yang dimana berbeda-beda suhunya. Nah, nanti dari delta T itu pengurangan dari suhu lingkungan dan suhu akhir dari si simulasi. Kemudian untuk fans atau evaporator fans, di sini saya asumsi dengan berapa watt untuk pabrikan biasanya. Terus untuk initial cooling dari buah apel, jadi ada beban panas dari si produk. Nah, itu yaitu buah apel. Terus ada dari wood, yaitu tumpukan palet, kayu, dan kontainer. Kemudian di sini ada heat infiltrasi. Heat infiltrasi yang saya lakukan yaitu dengan metode ACH atau air cooling per hour. Jadi di sini saya menghitung untuk dari heat infiltrasi itu ada panas sensibel dan laten. Kemudian ada heat respirasi dari buah apel tersebut. Dan kemudian nanti hasilnya ada mendapatkan room sensible heat dengan safety factor 10%. Di sini saya mendapatkan sumber safety factor-nya itu dari buku ASTRAE. Kemudian di sini dari saya mengambil salah satu case dengan kecepatan 8,5 meter per second kosong datar, river kosong datar. Jadi di sini untuk outdoor-nya yaitu 9,5 Celcius atau 49,1 Fahrenheit. Jadi di sini dapat dilihat psychometric chart-nya dari suhu input dari ADP, yaitu suhu dingin keluar dari evaporator coil dan masuk ke dalam TLDB yang diinput dari TLDB. Dari TLDB masuklah ke T-in untuk suhu inputan ke river. Dari T-in suhu tersebut sisa nih kan T-in ini masuk untuk mendinginkan ruangan. Namun ada sisa-sisa suhu yang disirkulasi lagi menuju ke TEDB. TEDB ini terjadi titik di mana terjadi pencampuran antara sisa suhu di dalam river dan suhu di luar river gitu, di lingkungan. Lalu balik lagi seperti itu. Kemudian di sini ada pH diagram. pH diagram itu berfungsi untuk mengetahui COP atau seberapa besar sih COP yang saya butuhkan untuk mencakupi beban pendinginan dari river saya. Nah, untuk dari si pH diagram ini dapat kita lihat titik 1 yaitu di titik 1 T1 dengan suhu dengan H1-nya itu 375,8 kJ per kilogram. Terjadi kenaikan ke kompresor. Kenapa? Karena di titik dari 1 ke 2 itu kompresor, lalu dari T2 ke T3 itu kondensor, dari T3 ke T4 itu proses katup ekspansi, dan dari T3 ke T4 itu evaporasi untuk pendinginan. Nah, untuk dari suhu T2 itu harus lebih kecil daripada suhu lingkungan. Kenapa? Karena T2 itu kan keluar dari kompresor, masuk ke kondensor. Nah, suhu itu disirkulasi agar suhu tersebut turun dari kompresor ke kondensor, sehingga dari T2 itu harus lebih kecil daripada T lingkungan. Kemudian tabel hasil beban pendinginan dan COP. Di sini saya melakukan ringkasan dari tabel hasil pendinginan dan COP. Kemudian kesimpulan dan saran. Kesimpulannya itu yang pertama, river jenis lantai tebar itu lebih bagus daripada lantai datar. Kenapa? Karena aliran variasi distribusi aliran udaranya itu mengalami vertikal gitu, bentuk vertikal ke atas, sehingga untuk pendinginan dari tiap lantai, pendinginan dari tiap tumpukan palet mengalami pendinginan yang merata. Terus untuk kecepatan 8,5 dan temperatur inlet 9,5 divalidasi dengan perbandingan hasil data sekunder sebelumnya. Kemudian ada variasi inlet temperatur sebesar 5 derajat Celcius. Kemudian ada COP terbesar terdapat di kasus temperatur inlet 5 derajat Celcius, kasus palet lantai tebar. Karena kan berpengaruh dong, karena kan beban pendinginan paling besar itu di river yang paling besar. Yang paling banyak isi muatannya yaitu palet. Kemudian saran saya yaitu variasi jarak dan ukuran palet lebih banyak
Kemudian adanya variasi ukuran reverse sehingga didapatkan hasil yang lebih efektif untuk pendinginan. Karena tidak hanya untuk bagian pengurangan dari si paletnya tersebut, namun untuk rivernya juga kita dapat ditinjau lebih lanjut lagi. Kemudian adanya pengaruh radiasi matahari sehingga dapat mengetahui beban pendinginannya itu lebih banyak atau lebih berkurang seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.